Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas putaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman ya. Setelah beberapa lama gitu teman-teman, beberapa minggu saya tidak membuat video ya karena seperti inilah teman-teman ya. Jadi kesibukan saya itu banyak sekali ya, setelah ya di tempat kerja itu sibuk sekali. Jadi untuk membuat video itu tidak bisa, teman-temannya tidak bisa setiap hari. Jadi mungkin seminggu sekali teman-teman ya. Dan ini saya sempatkan ya di jam berapa, jam 7 ya, sempatkan untuk membuat video karena banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar teman-teman ya. Untuk menjawab dari ketikan itu teman-teman tidak bisa detail ya saya menjelaskannya kalau untuk menjawab di kolom komentar. Nah, jadi di session kali ini saya akan coba menjawab ya teman-teman. Jadi di session kali ini saya akan mencoba membahas apa itu 3P teman-teman ya, dan apakah 3P ini bisa menyembuhkan atau memulihkan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, ataupun menyembuhkan ya. Jadi lebih tepatnya itu bisa menyembuhkan gitu. Apakah bisa menyembuhkan gitu teman-teman? Karena banyak sekali dari teman-teman Aslam ya yang baru bergabung teman-teman ya, itu bertanya tentang seputaran 3P, yang masih banyak banget yang belum mengerti apa itu 3P ya teman-teman ya. Apa itu metode-metode untuk penyembuhan ataupun pemulihan dari gangguan asam lambung teman-teman ya. Nah, jadi di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan ataupun menerangkan apa itu 3P dan apakah bisa gitu teman-teman. 3P itu bisa membantu pemulihan ataupun penyembuhan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa teman-teman ya, buat teman-teman yang baru bergabung di akun saya teman-teman ya, di fanpage ini, mohon ya buat teman-teman yang belum follow akunnya teman-teman ya, tolong akunnya di follow. Follow itu mudah teman-teman, itu tinggal menekan tombol tulisan follow ataupun ikuti di samping nama profil Sehat Secara Alami, dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga teman-teman ya, di like dan di share juga videonya agar videonya berkembang. Dan jika videonya berkembang, itu akan menambah semangat untuk saya terus upload video seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa teman-teman, ini ya, jadi ada beberapa komentar yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Jadi kita sekarang fokus saja dulu tentang 3P dan apa saja gitu teman-teman ya. Pembahasan 3P itu apa saja dan apakah bisa 3P ini bisa menyembuhkan ataupun memulihkan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Nah, jadi yang 3P itu yang pertama teman-teman ya. Jadi yang pertama pola makan teman-teman ya. Terus yang keduanya pola hidup, dan ketiganya adalah pola pikir. Nah, ini tuh tidak bisa dilepas teman-temannya. Tiganya ini tidak bisa dilepas dari metode teman-teman ya. Jadi apakah Bang metode 3P itu bisa dijalankan dua saja ataupun yang satunya tidak dijalankan? Itu tidak bisa teman-teman. Jadi 3P itu harus konsisten gitu teman-teman. Nah, 3P itu rangkumannya seperti apa nih? Jadi basicnya kita bahas itu dari 3P teman-teman ya. 3P itu dari pertama pola makan. Pola makan itu seperti apa sih Bang ya? Seperti itu ya. Jadi banyak banget yang berkomentar, yang bertanya itu 3P itu pola makan itu seperti apa sih Bang? Apakah saya harus makan jam sekian ya? Gitu teman-teman. Nah, jadi oke, kita perjelas ya teman-teman. Jadi yang pertama memang jam makannya kita harus tentukan gitu teman-teman ya. Ini dari polanya. Jadi jam makan kita harus tentukan. Misalkan ini untuk saya pribadi teman-teman ya. Untuk jam makan saya itu sebenarnya sudah sering saya bahas, tapi oke lah kita bahas kembali. Oke, jam makan saya itu biasanya pagi sarapan itu jam 6:30. Lalu jam makan siang, karena saya tuh aktivitas sudah kerja lagi di pabrik seperti biasa ya. Kalau pabrik itu istirahatnya jam 12. Jadi makan saya itu adalah jam 12 siang untuk makan siang. Dan untuk makan sore biasanya itu jam 6 gitu teman-teman, atau sehabis maghrib ya, jam 6:10 gitu misalkan. Nah, itu untuk pola makannya. Lalu misalkan makanan, jenis makanannya teman-teman ya. Jenis makanannya sebenarnya yang harus benar-benar dijaga.
Kalau misalkan kita masih pencernaannya belum normal, belum membaik gitu teman-teman, masih merasakan perut kembung, panas, perih, melilit, terus di dadanya masih sering panas, nyesek, sakit gitu teman, terus di tenggorokannya masih ada sensasi mengganjal, panas, perih, asam ya teman-teman. Nah, jadi untuk jenis makanannya harus dijaga dulu teman-teman ya. Misalkan untuk gorengan, santan, terus pokoknya makanan-makanan yang bisa memicu gangguan asam lambung itu berlebih lagi, makanan alot seperti itu teman-teman. Dan untuk jenis makanannya tidak bisa dijelaskan karena itu banyak sekali teman-teman. Nah, untuk makanan apa saja yang aman itu videonya sudah dibuatkan. Silakan teman-teman cek ke profil saya, terus klik di bagian video. Itu makanan-makanan yang aman sudah saya sudah saya bikinkan videonya teman-teman. Jadi kalau misalkan pantangannya apa saja banyak ya, kalau pantangannya banyak banget, jadi tidak bisa dibuatkan, bukan tidak bisa dibuatkan, tapi akan menambah durasi lebih panjang gitu teman-teman videonya ya. Jadi saya buatkannya itu makanan-makanan yang aman saja untuk dikonsumsi oleh penderita gangguan asam lambung dan asetitis itu teman-teman ya. Nah itu terus pola makannya, tapi bang saya tuh sering masih merasakan lapar misalkan. Ya nggak apa-apa teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu sarapan misalkan jam 6 ya kan, jam 6 terus lapar lagi misalkan jam 9 ya makan lagi gitu teman-teman ya. Terus lapar lagi jam 10 misalkan atau jam 11 ya makan lagi, terus aja makannya teman-teman. Kalau misalkan masih rasa lapar makan lagi, lapar makan lagi, lapar makan lagi. Jadi perbanyak makan perbanyak minum itu teman-teman ya. Itu yang saya terapkan dulu gitu teman-teman. Dan untuk sekarang pola makan saya itu sudah teratur. Jadi misalkan jam tengah 7 saya sarapan, jam 12 siang makan siang, jam malam itu jam 6 ataupun jam 6 lewat 10 itu ya. Jadi harus teratur gitu teman-teman. Nah itu dari yang pertama ya teman-temannya, yang basicnya, jadi pola makannya itu teman-teman ya. Nah untuk kedua itu pola hidup. Oh iya, pola hidup ya. Pola hidup itu seperti apa sih bang? Nah pola hidup ini itu seperti ini teman-teman ya. Jadi yang pertama, untuk misalkan kita yang masih terkena gangguan asam lambung gitu teman-teman, yang masih parah-parahnya ataupun lagi pemulihan gitu teman-teman ya, di kondisi 60%, 75%, 85%, 80 ya. Untuk 85% atau belum 80 gitu, itu harus melakukan ya walaupun saya seperti saya juga teman-teman, untuk olahraga itu masih ya teman-teman, cuman saya tuh sudah seminggu sekali teman-teman ya, karena udah sibuk kembali ya. Kesibukan saya itu biasalah ya, cari cuan. Nah itu teman-teman, jadi untuk pola hidup, jadi teman-teman pola hidup itu untuk kalian yang masih pemulihan ataupun masih parahnya di kondisi 75 ke atas ya, 75 sampai 85%, itu konsisten dengan olahraganya gitu teman-teman ya. Jadi pagi-pagi itu usahakan olahraga ringan teman-teman, misalkan seperti jalan ya, jalan-jalan kaki gitu, terus berjemur juga, berjemur minimal 15 menit ataupun 30 menit gitu teman-teman. Dan jalan-jalan kaki itu minimal 30 menit lah ya, sambil berjemur gitu teman-teman ya. Itu ya untuk pola hidup ya, pola hidup sehatnya. Jadi di pagi harinya usahakan teman-temannya jalan-jalan minimal 30 menit sambil berjemur gitu teman-teman. Kalau bisa sih ya jalan-jalannya, kalau misalkan sudah bisa udah rasa lemesnya itu sudah agak hilang gitu teman, jadi usahakan jalan-jalannya agak jauhan sedikit, seperti melihat pemandangan-pemandangan gitu teman-teman. Nah itu untuk pola hidupnya. Jadi bergadang juga, dihindari bergadang teman-teman ya. Untuk proses pemulihan itu hindari bergadang teman-teman ya. Untuk tidur itu harus minimal 8 jam dalam semalam gitu teman-teman. Nah tidur itu harusnya jam berapa sih bang? Tidur itu misalkan lebih awal teman-teman. Tidur itu harus jam 8 dimulai, dari jam 8 itu harus mulai rebahan teman-teman lah. Misalkan teman-teman itu makan jam 6, jadi ada jeda jam 6, jam 7, jam 8 ataupun jam 9, itu harus sudah jam 8 jam 9 harus tidur ya. Jadi teman-teman ya jeda sebelum setelah makan itu sebelum tidur. Jadi ada jeda 2 sampai 3 jam. Untuk apa? Untuk pencernaan kita itu setelah makan itu harus mencerna terlebih dahulu gitu teman-teman ya. Jadi agar saat kita tidur itu pencernaan kita itu sudah beres mencerna makanan yang kita konsumsi, seperti itu teman-teman ya.
Nah, jadi hindari bergadang. Tapi banyak banget yang bang, saya tuh tidak bisa tidur karena sulit sekali tidur gitu katanya ya kan. Nah, untuk videonya penanganan dan penyebab, cara menangani apa sih? Penyebab dan cara menangani sulit tidur itu videonya sudah ada teman-temannya. Seperti biasa teman-teman itu tinggal cari saja di profil saya, terus klik bagian video. Nah, di situ ada videonya teman-teman, judulnya itu pokoknya sulit tidur gitu, cara menangani sulit tidur gitu teman-teman, dan penyebabnya gitu teman-teman. Nah, itu untuk kedua pola hidup teman-teman. Lah, untuk ketiga adalah pola pikir. Dan sering banget yang ditanyakan, pola pikir itu seperti apa sih bang, katanya ya kan, seperti itu. Nah, jadi pola pikir ini untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis teman-teman ya. Jadi pola pikir itu adalah stop kita itu berpikir tentang penyakit ya, tentang sensasi. Stop berpikir tentang sensasi ya. Sensasi seperti apa? Misalkan teman-teman itu ada, misalkan merasakan sensasi kembung misalkan teman-teman ya, ataupun dada sesak dan berat gitu teman-teman, napasnya berat kan. Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif seperti itu mengalami seperti dada ataupun napas berat, terus jantungnya berdebarnya tidak menentu gitu teman-teman. Itu sering banget ya teman-teman ya. Nah, itu juga saya mengalaminya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman itu merasakan sensasi seperti itu, jadi teman-teman itu berpikirnya dengan wajar, dengan normal, pahami dan terima saja bahwa inilah gangguan asam lambung, sensasinya memang seperti ini gitu teman-teman ya. Tetapi bang, gangguan asam lambung itu harusnya kan di bagian perut saja, tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk ke bagian dada itu adalah dampaknya saja sebenarnya teman-teman ya. Ya memang untuk sensasi medisnya dari gangguan asam lambung itu memang hanya di sekitaran perut, tapi dampaknya itu banyak sekali teman-teman ya. Dari ujung kaki sampai ke ujung kepala dampaknya terkena semua. Tapi itu hanya dampaknya teman-teman, tidak berbahaya. Itu hanya menimbulkan sensasi-sensasi saja ya kak ya. Kenapa sensasinya bisa banyak gitu teman-teman ya, dampaknya bisa dari ujung kaki sampai ke ujung kepala? Ya karena kita itu terganggunya adalah pencernaan teman-teman ya. Kalau misalkan terganggunya tangan, misalkan tangan teman-teman itu kesleo ya, yang dirasakan hanya sekitaran tangan saja, teman-teman ya. Nah, sedangkan ini yang terkena gangguannya adalah bagian pencernaan. Perlu teman-teman ketahui dan pahami teman-teman ya, untuk pencernaan itu adalah otak kedua dari tubuh kita. Nah, karena pencernaan itu otak kedua teman-teman, jadi makanan yang kita konsumsi teman-teman ya, terus kita terus dicerna oleh pencernaan kita. Nah, terus mengaliri ke seluruh tubuh kita itu tidak sempurna gitu teman-teman. Penyerapan nutrisi dan gizinya tidak sempurna, dan untuk menyalurkannya ke anggota tubuh kita itu tidak terpenuhi semuanya gitu teman-teman. Jadi wajar saja anggota tubuh kita itu banyak mengalami apa ya namanya, sensasi gitu teman-teman ya. Jadi seluruh anggota tubuh kita itu merasakan banyak sensasi gitu teman-teman. Contohnya banyak sekali, seperti sakit badan teman-teman ya, terus kepala kelingan teman-teman ya. Itu hanyalah dampak-dampak dari gangguan asam lambung. Apakah itu berbahaya? Tidak teman-teman ya. Nah, jadi untuk pola pikir itu seperti apa? Jadi pola pikir itu seperti ini teman-teman, seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada sensasi, ya sudah berpikirnya wajar saja, berpikiran normal saja gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ada kelayangan, oh ini ada sensasi asam lambung seperti ini, kenapa bisa kelayangan nih? Coba ingat-ingat gitu teman-teman. Semalam tidurnya cukup gak gitu kan? Kalau misalkan oh semalam tidurnya cukup, terus ingat-ingat lagi, oh masih banyak pikiran nggak? Oh banyak pikiran, iya wajar kelayangan gitu teman-teman. Kalau misalkan nggak banyak pikiran, terus tidurnya cukup, ya terima dan pahami saja teman-teman. Oh pencernaan saya belum normal gitu kan, seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah berandai-andai ke penyakit yang lain gitu teman-teman. Sudah tidak usah berpikir bahwa ini aduh saya dadanya berat, sesek, aduh jangan-jangan saya serangan jantung gitu kan, ataupun aduh saya tuh paru-paru gitu teman-teman. Tidak, sebenarnya itu memang adalah dampak-dampak sensasi dari gangguan asam lambung gitu teman-teman. Itu semuanya tidak berbahaya, itu semua hanya dampak saja gitu teman-teman ya. Kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan dada itu terasa berat ataupun panas gitu teman-teman, videonya sudah saya buatkan juga teman-teman ya.
itu adalah dampak dari gangguan asam lambung yang naik gitu teman-teman, dan ataupun di hulu hatinya terasa berat ataupun terasa penuh gitu teman-teman ya. Dan videonya sudah saya buatkan juga teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum memahaminya, untuk dada terasa berat itu silahkan teman-teman cek profil saya gitu teman-teman, terus klik bagian video, terus cari saja sensasi hulu hati terasa mengganjal ataupun dada terasa berat gitu teman-teman. Videonya sudah saya buatkan. Jadi saya agak bingung juga teman-temannya kalau misalkan bang, dada saya itu katanya berat, napas itu kurang plong, berat juga napasnya, padahal videonya sudah saya buatkan. Jadi teman-teman itu sebenarnya tinggal cari saja di profil saya, terus klik bagian video ataupun bagian reel, itu teman-teman bisa cari ya teman-teman. Jadi sesuaikan saja judulnya dengan apa yang sedang teman-teman rasakan gitu teman-teman. Nah itu untuk pola pikir teman-teman. Jadi pola pikir itu seperti itu. Jadi stop berpikir bahwa penyakit yang gangguan apa sih ya, perasaan atau sensasi yang teman-teman rasakan itu bahwa bukan gangguan yang lain-lain teman-teman. Hanya gangguan apa sih, hanya sensasi dari gangguan asam lambung saja, itu tidak berbahaya dan itu bisa ditangani teman-teman ya. Jadi ditanganinya dengan berpikir normal saja gitu teman, berpikir wajar saja bahwa ini adalah gangguan asam lambung, oh ini sensasi dari gangguan asam lambung gitu teman-teman ya. Kenapa teman-teman itu tidak seringnya panik gitu teman-teman ya, karena kita tidak memahaminya gitu. Kenapa kita panik ya, karena kita tidak memahaminya gitu teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi kurang lengkap ya untuk penjelasannya, mungkin ya sebenarnya sudah lengkap sebenarnya itu juga ya teman-teman, tapi tidak bisa lebih panjang lagi membuat videonya karena sudah isya teman-teman ya, waktu kita beribadah gitu teman-teman ya. Nah jadi untuk 3P itu sebenarnya hanya itu saja teman-teman, itu basicnya 3P ya teman-teman. Sebenarnya metodenya masih ada lagi teman-teman. Jadi selain 3P teman-teman, kita itu harus sering minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman, minimal 8 gelas dalam sehari. Supaya untuk apa sih bang kita tuh minum air hangat, sering minum air hangat itu? Jadi air hangat itu banyak sekali manfaatnya teman-temannya. Misalkan asam lambungnya naik ke kerongkongan seperti panas di bagian tenggorokan, terus di bagian dada, itu asam lambung yang naik teman-teman. Nah kalau misalkan kita sering minum air hangat, jadi asam lambungnya lah yang naik itu terbasuh lagi teman-teman, terus di bawah itu ternetralkan lagi oleh misalkan oleh si air hangatnya gitu teman-teman ya. Itu manfaatnya air hangat untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gitu teman. Nah jadi untuk penjelasan metode 3P itu teman-teman, jadi metode 3P itu adalah pola makannya dijaga gitu teman-teman ya, asupan dan jam makannya itu dijaga. Kalau misalkan masih sering mengalami lapar, sering makan saja gitu teman-teman, sebanyak minum juga gitu teman-teman. Terus pola pikir pola hidupnya dijaga juga teman-teman ya, terus pola pikirnya dijaga juga. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi pembahasannya seperti itu saja teman-teman untuk 3P. Dan untuk misalkan yang teman-teman yang masih banyak apa sih bertanya gitu teman tentang gangguan asam lambung gitu teman-temannya, silahkan teman-teman itu klik profil saya, terus klik di bagian video ataupun di bagian reel. Dan untuk di bagian video itu video-video panjangnya teman-temannya, teman-teman itu tinggal tonton dan sesuaikan saja judulnya dengan yang teman-teman rasakan saat ini gitu teman-teman ya. Oke, hanya seperti itu saja teman-temannya. Videonya pendek saja. Dan seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya akhiri videonya, jangan lupa di like dan di share juga teman-teman ya. Jadi agar videonya bermanfaat gitu teman-temannya, bagi yang lain juga yang belum memahami metode-metode untuk pemulihan ataupun penyembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semoga kalian itu cepat membaik ya teman-teman. Semoga kalian itu cepat pulih, cepat kembali lagi ke kebahagiaan kalian yang dulu gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga doakan saya ya teman-teman, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria gitu teman-teman ya, agar tetap bisa menemani teman-teman yang saat ini belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Oke, saya akhiri videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.